Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis malam. KPK mengamankan barang bukti uang dari lokasi OTT. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu, nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Isinya nih iblis atau setan. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikkan hati kita. Saya di sisi lain merasa terluka kalau ada yang ditangkap gara-gara korupsi. Bupati Meranti Muhammad Adil resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lain dalam kasus tindak korupsi. Adil diduga menerima uang suap sebesar 26,1 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Mawarta menyebut uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pencalonan pemilihan Gubernur Riau. Betul ya, tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu diantaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Kami ini di Riau 25,68% miskin, plus ekstrim. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau. Di Riau itu ada di Meranti. Bahwa korupsi memberikan dampak yang sangat negatif. Praktek korupsi telah melukai terutama kaum miskin. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Apa perlu merantingkan ke senjata? Setoran berupa uang tunai ini lantas disetorkan kepada Fitria yang menjadi orang kepercayaan Adil. Kemudian sekitar bulan Desember 2022, Adil menerima uang sekitar 1,4 miliar dari PT TM melalui Fitria yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT, KPK menyita sekitar 26,1 miliar rupiah. Uang tersebut diantaranya digunakan Muhammad Adil untuk dana safari politik Pilgub Riau 2024. Bagaimana kami mau membangun rumahnya? Bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang nelayannya, petaninya, buruhnya? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Nanti silakan ya Pak ya, nanti timnya Bapak ketemu dengan tim saya. Sebentar Pak, ini saya mungkin sekali lepas ini saya tinggal Bapak nih. Saya enak mandang Bapak di sini, aku tinggalkan di ruangan. Tercatat hampir 90% sumber kekayaan Muhammad Adil berasal dari 1 bangunan dan 73 bidang tanah miliknya. Puluhan harta tersebut tersebar di Meranti, Kampar, dan Bengkalis. Nilainya mencapai 4.367.400.000 rupiah. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap bersama sejumlah pejabat yang diduga ikut serta dalam melakukan korupsi sejumlah proyek di Kepulauan Meranti. Mereka segera dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dari lokasi OTT. Korupsi adalah penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara, bahwa korupsi memberikan dampak yang sangat negatif. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan sejumlah pihak terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adil diketahui sempat membuat heboh publik beberapa waktu lalu ketika mengancam akan mengangkat senjata karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Kementerian Keuangan atau Kemenku. Hal itu berdasarkan video yang beredar ketika Adil protes atas pembagian dana bagi hasil atau DBH minyak ke daerah yang dia pimpin. Protes itu dia lontarkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku, Luki Alfirman, dalam acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia yang ditayangkan di channel Diskominfotik Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Adil mengklaim produksi minyak Kepulauan Meranti terus meningkat, hanya saja DBH dari pemerintah pusat ke daerahnya semakin mengecil.
Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin? Uang kami tidak dikasih. Katanya pemerataan seharusnya kami yang jadi prioritas, ujar Adil. Kemudian dengan emosi, Bupati Meranti pun mengatakan sebaiknya daerah tersebut diserahkan saja ke negeri tetangga. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem, ujarnya. Adil juga sempat menyebut orang-orang di Kemenko berisi iblis dan setan. Kemarin ada bupati yang marah-marahin kita. Katanya di Kementerian Keuangan isinya bukan manusia, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kini KPK menggelar OTT perdana di 2023. OTT kali ini digelar di Kabupaten Kepulauan Meranti dan turut menjaring Bupati Muhammad Adil. Benar, tadi malam 6 April 2023, tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Beberapa pihak sudah ditangkap, diantaranya Bupati, ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Jumat 7 April 2023. Hanya saja Ali belum menyampaikan soal siapa saja pihak lainnya yang diamankan KPK di luar Muhammad Adil dalam OTT kali ini. Dia hanya memastikan KPK bakal transparan dalam menyampaikan perkembangan dari OTT kali ini ke masyarakat. Setelahnya, pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat, ungkap Ali. Lembaga anti korupsi itu memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT kali ini. Status mereka bakal diumumkan KPK ketika konferensi pers yang secara resmi. Dan akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Adil dijerat KPK sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Adil pada Kamis 6 April 2023 malam. KPK kemudian membawa Adil ke Jakarta dan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Adil dan kawan-kawan. Ada 3 klaster di kasus dugaan korupsi Muhammad Adil. Kasus pertama, Adil diduga melakukan pemotongan anggaran di sejumlah dinas. Duit yang dipotong itu kemudian diserahkan sejumlah kepala dinas kepada Adil seolah membayar utang. Kasus kedua, Adil diduga menerima suap dari Biro Perjalanan Umroh. Suap itu diduga diterima Adil setelah memenangkan biro travel tersebut untuk proyek umroh para takmir masjid di Kepulauan Meranti. Kemudian terkait penerimaan fee dari jasa travel umroh, kata Ali. Kasus ketiga ialah dugaan suap untuk pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022. Adil diduga memberi suap kepada auditor KPK Riau agar Kepulauan Meranti mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain Muhammad Adil, KPK telah menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala BPKAD Pemkat Kepulauan Meranti Fitrianingsih atau FN dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau Muhammad Fahmi Aresa atau MFA. Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN ini Kepala BPKAD Pemkat Kepulauan Meranti sekaligus Kepala Cabang PTTN. Kemudian MFA Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. KPK mengatakan ada 28 orang yang diamankan saat OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Mereka diamankan di 4 lokasi yang berbeda. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang pada Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di 4 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, kemudian di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan di Jakarta, ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Muhammad Adil diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi. KPK menduga Muhammad Adil menerima suap hingga 26,1 miliar rupiah. Sebagai bukti awal, dugaan korupsi yang dilakukan Muhammad Adil menerima uang sejumlah sekitar 26,1 miliar rupiah dari berbagai pihak, dan tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik, kata Alexander. Adil diduga menerima uang dari pemotongan anggaran persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau GU. Uang itu diterima Adil seolah-olah pembayaran utang. Setiap SKPD diminta untuk menyetor uang sekitar 5-10% dari UP dan GU. Memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau GU masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada Muhammad Adil, kata Alexander. Uang tersebut dikirim secara tunai kepada tersangka Fitrianingsih, setelah itu uang diserahkan ke Muhammad Adil. Selanjutnya, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan kepada FN yang menjabat sebagai Kepala BPKAD, Pemkat Kepulauan Meranti, sekaligus adalah orang kepercayaan Muhammad Adil. Katanya, Adil diduga mengumpulkan uang suap untuk kepentingan maju Pilgub Riau 2024 mendatang. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Muhammad Adil, diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik, rencana pencalonan Muhammad Adil untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024. Pada Desember 2022, Adil diduga menerima uang dari salah satu perusahaan perjalanan umroh melalui Fitrianingsih. Fitria disebut sebagai kepala cabang dari Biro Perjalanan Umroh PT Tanur Mutmainah yang mendapat proyek umroh takmir Masjid Kepulauan Meranti. Sekitar bulan Desember 2022, MA atau Muhammad Adil menerima uang sejumlah sekitar 1,4 miliar rupiah dari PT TM melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh, kata Alexander Marwata. Ini adalah konflik kepentingan antara FN selaku penyelenggara negara, Kepala BPKAD yang kemudian menunjuk perusahaan yang dimana dia juga bekerja di dalamnya selaku kepala cabang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD, kata Alexander. Duit yang dibayarkan ke travel itu kemudian diduga diselewengkan sedemikian rupa untuk suap ke Bupati Adil. PT TM itu setiap 5 jemaah yang akan berangkat umroh, yang ke-6 itu gratis. Itu program resmi dari PT TM. Tetapi oleh FN ini juga ditagihkan ke APBD. Jadi biaya ke-6 inilah yang kemudian selanjutnya diberikan ke Muhammad Adil sebagai bupati senilai 1,4 miliar rupiah, pungkas Alexander.